Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Kurang semangat. Kalau Bapak bilang selamat pagi, kamu jawabnya pagi, pagi, luar biasa, gitu ya? Ya. Selamat pagi. Pagi, pagi, luar biasa. Ya, terima kasih. Sudah sarapan semuanya? Sudah, alhamdulillah. Jaga kesehatan ya, karena ini musim hujan. Jadi harus makan makanan yang bergizi. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh ketua kelas Mas Sintu. Baiklah, berdoa mulai. Mulai. Oke, terima kasih. Untuk kehadirannya siapa yang hari ini tidak berangkat? Rois. Rois. Ya, Pak. Sakit Pak. Sakit. Kenapa Rukin? Sunat. Oh iya, nanti dijemur ya. Ya, Pak. Ya, terima kasih. Sebelum itu kita akan mempelajari materi ide pokok paragraf. Nah, tapi sebelum masuk ke materi ide pokok paragraf, kita sebelumnya sudah mempelajari tentang apa? Teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu teks apa? Yang berdasarkan sesuai fakta. Ya, Fenomena sesuai fakta. Oke, pintar sekali Mbak Septi. Tepuk tangan Mbak Septi. Kita akan masuk ke materi ide pokok paragraf. Apa sih ide pokok paragraf itu? Ide pokok adalah inti pembicaraan atau pokok permasalahan dalam sebuah bacaan. Ide pokok merupakan kalimat yang bersifat umum, kemudian dijelaskan melalui kalimat yang lebih khusus. Ide pokok disebut juga gagasan utama, kalimat topik, tema, pokok pembicaraan, atau pokok pikiran. Dalam satu paragraf, paling tidak ada satu kalimat utama yang menjadi gagasan utama. Pokok pikiran menjadi inti utama dari suatu bacaan. Kemudian kalimat selanjutnya memberi pengembangan informasi atau ide pendukung. Nah, ide pokok itu banyak sekali nama lainnya. Bisa jadi apa? Gagasan utama. Terus apa lagi? Kalimat topik, tema, pokok pembicaraan atau pokok pikiran. Nah, sebelum mencari ide pokok, kita harus menemukan di kalimat utamanya. Biasanya ide pokok itu berada di kalimat utama. Nah, kalimat utama, kalimat yang berisi pokok pikiran utama atau ide pokok yang menjadi dasar untuk mengembangkan paragraf. Letak kalimat utama. Setiap paragraf itu ada kalimat utamanya. Nah, letak kalimat utamanya itu bisa di awal dan di akhir. Kalau di awal namanya apa? Deduktif. Kalau di akhir Induktif. Nah, diingat-ingat ya, kalau di awal tadi deduktif, kalau di akhir paragraf induktif. Nah, ciri-ciri ide pokok. Ciri-ciri dari ide pokok sebagai berikut. Yang pertama, mengandung pokok persoalan atau inti permasalahan. Yang kedua, inti permasalahan disebutkan secara gamblang pada kalimat umum atau utama. Yang ketiga, memiliki pernyataan penjelas atau pendukung. Ide pokok itu kalimat utama, lalu memiliki kalimat penjelas di belakangnya. Kemudian yang keempat, pernyataan pendukung disebutkan dalam kalimat khusus atau penjelas. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Belum, Pak. Belum ya? Bapak lanjutkan. Cara menentukan ide pokok. Yang pertama adalah mengenali jenis-jenis paragraf. Nah, cara yang pertama tadi kita kenali dulu, baca paragrafnya, kita kenali jenis paragrafnya itu induktif atau deduktif. Yang kedua, mencari kalimat utama dalam paragrafnya. Mengetahui letak kalimat utama, ciri yang paling menonjol dari kalimat utama adalah berisi informasi yang paling umum. Ide pokok akan terkandung dalam kalimat utama, sehingga jika kalian telah menemukan letak kalimat utamanya, kalian juga akan menemukan ide pokok paragraf tersebut.
Yang ketiga, fokus membaca. Biasakan membaca kalimat demi kalimat yang ada dalam paragraf tersebut dengan cermat. Tentukan topik yang menjadi pembahasan utama dalam paragraf. Dengan begitu, kalian dapat menentukan mana kalimat umum dan mana kalimat yang jelas. Yang keempat, kesimpulan paragraf. Kalian bisa menentukan ide pokok dengan cara melihat kalimat simpulannya yang berada dalam paragraf tersebut. Misalnya terdapat kata jadi, dengan demikian, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan lain sebagainya. Jika terdapat kata simpulan, kalimat tersebut mengandung ide pokok. Selanjutnya, contoh menentukan ide pokok paragraf. Ini ada suatu bacaan yang berjudul menyulap barang bekas jadi hasil karya. Nah, ini saya baca ya. Daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali barang-barang yang tidak terpakai menjadi karya yang baru. Barang bekas yang dapat didaur ulang, cara botol, minuman, koran, dan lain perca. Ini adalah bacaannya. Bagaimana kita menentukan ide pokok paragraf? Ini yang pertama yaitu analisa kalimat. Kalimat utama di paragraf pertama adalah, bisa dibaca, Mas Irfan? Daur ulang adalah kegiatan mengolah kembali barang-barang yang tidak terpakai menjadi karya yang baru. Nah, itu merupakan kalimat utama dari paragraf daur ulang paragraf pertama. Yaitu jadi ide pokoknya adalah daur ulang. Nah, paragraf kedua bisa dibaca Mbak Septi? Kalimat utama di paragraf kedua itu yang banyak manfaat dari kegiatan mendaur ulang barang bekas. Salah satunya bisa meningkatkan pendapatan atau manfaat daur ulang. Itu kalimat utamanya yang di dalam kurung itu merupakan ide pokok. Nah, itu pokoknya. Paragraf yang ketiga bisa dibacakan Mbak Yuyun. Kain-kain sisa atau kain bekas bisa dibuat menjadi boneka atau tempat penyimpanan serbaguna. Nah, itu merupakan kalimat utamanya. Nah, ide pokoknya adalah manfaat daur ulang kain perca. Nah, kalimat utamanya itu tersebut. Ide pokoknya merupakan simpulan dari kalimat utama tadi. Nah, sekarang Bapak akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan dikerjakan. Cari ide pokok dari tiap paragraf, ya. Ya, Pak. Bapak beri waktu 5 menit. Baik, cukup ya. Bapak akan menunjuk salah satu murid untuk maju ke depan dan membacakan hasil pekerjaannya. Silakan Mas Doa. Baiklah, paragraf yang pertama. Gunung merupakan penampakan alam. Nah, paragraf yang kedua, ketinggian penyebab gunung tampak indah. Nah, yang ketiga, keindahan alam menyejukkan. Yang keempat, jenis dan ciri gunung. Bagaimana dari jawaban Mas Irfan? Apakah benar? Benar. Ya, terima kasih Mas Irfan. Tepuk tangan untuk Mas Irfan. Hari ini kita sudah mempelajari apa aja? Ide pokok, kalimat dan ide pendukung. Nah, sepertinya ini sudah jam 7 ya. Ya, Pak. Waktunya pulang. Nanti jadi di jalan sampai rumah. Jangan lupa sholat ya. Ya, Pak. Ya, baik. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, kita berdoa. Jangan lupa berdoa dulu ya. Ya, Doa Pak. dipimpin oleh Mas Irfan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, doa mulai. Ya, terima kasih Mas Irfan. Berdoa biar hati-hati di jalan, biar selamat di jalan. Ya, Terima Pak. kasih. Sampai jumpa besok.